Haleluya, salam sehat buat kita semua, puji Tuhan. Di awal hari yang Tuhan berikan bagi kita, marilah kita sama-sama memuji Tuhan, bersyukur, dan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada saat ini. Pujilah nama Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, tenangkan hati kita, arahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bisa kembali menerima hari yang baru daripada Tuhan. Sebelum kami lebih jauh lagi melakukan segala aktivitas kami, biarlah Tuhan, kami mohon semua dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan setiap tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami di dalam dunia ini, dan semua itu kami lakukan dengan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kita mengasihi Tuhan, kita cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapak Ibu Saudara, waktu kita membaca firman Tuhan, Yesus meneduhkan angin di dalam danau itu. Angin yang datang menerpa perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Yesus bersama dengan Yesus, itu datang secara tiba-tiba. Waktu kita naikkan pujian ini, biarlah kita juga mempersiapkan hidup kita. Kita tidak pernah bisa menduga kalau tiba-tiba ada satu angin atau badai yang menerpa kehidupan kita. Saya percaya lagu ini bukan hanya kita suka nyanyikan karena kita suka dengan nadanya, tetapi biarlah kita lebih dalam itu. Setiap kalimat, setiap kata-kata merupakan iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap setia, tetap cinta kepada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari puji Dia. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai
pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kita sangat bersyukur karena Tuhan yang mau memakai hidup kita. Siapa diri kita? Diri kita banyak keterbatasan, ada kekurangan. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan yang layakkan dan Tuhan yang mau pakai kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita katakan sekali lagi kepada Tuhan, kita mau membalas cinta kasih Tuhan, kita mau belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Mari katakan keinginan hidup kita. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Sekali lagi, inilah keinginan hidup kami Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau belajar, ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ulangi sekali lagi, amin. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Siap diberkati Tuhan? Haleluya. Bapak Ibu, ada satu ciptaan Tuhan, binatang yang sangat dekat dengan manusia dan sangat dikenal dia sangat baik untuk kehidupan manusia. Binatang ini adalah anjing, ya. Saking setianya anjing kepada manusia, ada satu ekor anjing yang menjadi cerita yang sangat terkenal di seluruh dunia. Anjing ini bernama Hachiko. Bahkan di negara Jepang ada satu tugu khusus dibangun bentuknya anjing untuk menggambarkan bahwa di situ sejarah bagaimana seekor anjing yang memang diberikan nama Hachiko, dia berdiri menunggu kedatangan tuannya. Jadi Hachiko ini dirawat oleh seorang pria, di mana pria itu setiap hari akan berangkat untuk bekerja. Dia naik kereta. Dari rumah menuju stasiun dia selalu ditemani oleh anjing ini. Lalu setelah itu anjing ini akan menunggu sampai tuannya itu kembali datang, turun dari kereta dan mereka akan pulang ke rumah bersama-sama.
Setiap hari anjing dan tuannya ini melakukan hal yang seperti itu. Ya. Dan semua orang melihat tahu bahwa anjing ini mengantar tuannya dan akan menunggu kedatangan tuannya. Satu ketika umur tidak bisa diduga, tuannya ketika berangkat bekerja, rupanya tidak bisa kembali lagi. Tetapi yang luar biasa, Hachiko, seekor anjing ini, dia tetap menantikan kedatangan tuannya. Walaupun angin bertiup kencang dan negara Jepang itu ada musim dingin, musim salju, dan dalam kedinginan seperti itu, dia tetap bertahan, menantikan kedatangan daripada tuannya, dan sampai akhirnya dia mati karena tuannya memang tidak pernah datang lagi, dan akhirnya anjing ini pun mengalami kematian. Anjing bisa setia loh kepada tuannya. Saya coba cari ya, dari tulisan-tulisan di internet sekarang sangat mudah. Kenapa anjing bisa setia? Karena rupanya anjing ini punya sifat, kalau dia kumpul sama teman-temannya. Jadi naluri untuk bertahan hidup dia adalah selalu bersama-sama. Jadi kalau kita melihat peristiwa kisah tentang Hachiko, seorang anjing yang setia ini, dia bisa setia karena itu adalah merupakan cara untuk dia bertahan hidup. Jadi kalau kita pun mau setia sama Tuhan, semakin setia sama Tuhan, itulah juga yang membuat kita bisa bertahan dalam kehidupan ini. Ya, begitu banyak orang yang mudah putus asa, susah dengan masalahnya. Kenapa? Karena mereka tidak setia. Tetapi kalau mereka setia kepada Tuhan, kesusahan bahkan lebih susah daripada yang lain. Namun orang itu bisa bertahan lebih kuat daripada orang yang tidak setia kepada Tuhan. Jadi ayo kita setia sama Tuhan. Yang mau setia katakan amin. Ya. Nah anjing itu punya naluri, sifatnya penyayang. Ya. Anjing itu kita tahu kalau orang penggemar anjing, anjing itu dirawat dan dipelihara itu suka dielus-elus, dibelai. Ya. Jadi anjing ini juga bisa merasakan kalau anjing itu disayang oleh tuannya. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana anjing ini berterima kasih kepada tuannya yang menyayangi dia. Saya tidak menganalogikan kita ini sama seperti anjing, tetapi kita melihat bagaimana kalau kita merasakan kasih sayang Tuhan, maka seharusnya kita pun setia kepada Tuhan. Amin. Ya. Kita belajar dari hal yang sederhana dari kehidupan yang ada. Saya ajak Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Saya bacakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Kalau kita melihat firman Tuhan di sini, justru ada hal yang lebih luar biasa ketika kita setia atau semakin setia kepada Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Mahkota adalah lambang penghargaan, kemenangan. Seorang juara diberikan mahkota. Seorang raja diberikan mahkota, raja, ratu diberikan mahkota karena dialah yang paling dihormati. Ya. Berarti Tuhan mengaruniakan kepada kita mahkota. Artinya Tuhan
menganggap kita dihormati oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita setia, bahkan Tuhan mau kita setia sampai mati. Kita tahu bahwa kita hidup, kita akan mengalami kematian. Jadi artinya marilah kita hidup untuk setia sampai mati. Katakan amin. Ini bukan hal yang menyeramkan, tapi ini adalah berkat Tuhan yang besar. Kita terima mahkota kehidupan ketika kita setia sampai mati. Siapa yang gak mau menerima mahkota kehidupan? Semua mau, dan caranya sangat sederhana. Setia sampai mati. Setia sampai mati pun bukan cara yang susah. Karena apa? Memang firman Tuhan sudah katakan, jangan takut terhadap penderitaan. Jangan takut dengan namanya pencobaan. Jangan takut dengan yang namanya kesusahan. Jadi kalau kita hidup mengiring sama Tuhan, hidup percaya sama Tuhan, jadi anak Tuhan, waktu kita susah, waktu kita menderita, waktu kita dicobai, itu tandanya kita harus semakin setia kepada Tuhan. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan juga berbicara tentang kesetiaan ini adalah bagaimana kita melakukan kehidupan kita dengan setia. Saya ajak kita membuka dalam Ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-32. Ulangan 5, ayat yang ke-32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kesetiaan sampai mati bukanlah sesuatu yang menakutkan, wah kok bicara tentang kematian. Tapi bagaimana kita harus setia sampai akhir. Kita akan lakukan semua perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan artinya dengan hanya tertuju kepada Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Karena kalau kita menyimpang sedikit saja, maka kita tidak akan mencapai tujuan, yaitu melakukan yang Tuhan mau. Apapun alasannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah hari ini kita kembali boleh mengingat bagaimana Tuhan sangat menantikan kehidupan kita untuk setia sama Tuhan. Ini bukan sekedar tema, tapi ini merupakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan mengajak pada kita untuk hidup semakin setia. Setia sampai akhir. Puji Tuhan. Ada satu lagu kita naikkan pujian bersama-sama dan kita nyanyi dengan sukacita. Setia, setia sampai mati. Kita tepuk tangan bersama-sama. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu atas kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi setia. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Kita tanya dengan diri kita, apakah balasanmu atas kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setia, setialah, setialah sampai mati. Sekali lagi kita katakan,
Setialah sampai mati. Setialah sampai akhir. Puji Tuhan, mari kita kembali berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan jalani kehidupan kami hari ini dan selanjutnya dengan kesetiaan kepada Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang selalu berbicara kepada kami, yang selalu menunjukkan apa yang harus kami lakukan. Biarlah kami boleh hidup melakukan setiap kehendak Tuhan dengan setia. Dan kami tidak kalah oleh kesusahan, penderitaan, ataupun pencobaan yang seringkali membuat kehidupan di dunia ini menjadi satu hal yang berat atau melemahkan. Tapi kami yakin dan percaya di dalam kuasa Roh Kudus-Mu kami akan dimampukan, kami kuat, kami bersuka cita menghadapi kesusahan dan penderitaan. Kami berfokus kepada tujuan untuk setia sampai akhir. Kami berterima kasih Tuhan buat janji-Mu di mana Engkau akan mengaruniakan kepada kami yang setia mahkota kehidupan, dan kami mau akan mahkota kehidupan ini Tuhan. Sekali lagi kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau menerima janji Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Jadilah kami setia sampai akhir dalam kehidupan kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan berkati setiap kami yang beraktivitas sepanjang hari ini dan kehidupan kami selanjutnya. Haleluya, amin.